Dan alhamdulillah buat pertama kali di 2022 WI dapat perak, bikin buat jadi petarung kan di lapangan. Jadi atlet juniornya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di 2018 mungkin aku bisa bilang itu tuh titik terendahku. Aku udah nggak mau tuh namanya bulu tangkis tuh kayak udah ya agak sakit hati, kecewa nggak. Apapun itu, apapun latihannya, apapun porsinya, kayak ya udah lakuin aja. Soalnya tiap kerja kerasku tuh pasti akan ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Momen. Selamat datang kembali pada segmen Opsi, Obrolin Prestasi. Perkenalkan, saya Reva yang akan menemani Sobat Momen pada segmen sesi kali ini. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa yang berprestasi dari manajemen. Penasaran prestasinya apa? Yuk kita langsung tanya pada sumbernya. Halo Mas. Halo Kak, ya. Oke, boleh perkenalan dari prodi mana dan angkatan berapa? Iya, kebetulan aku Raffi Evan Adiartawan, aku dari prodi manajemen angkatan 19. Udah itu aja pertanyaan. Oke, Mas Rafli, dipanggilnya Mas Rafli kan? Iya, Raffi. Oke, kita kan sering lihat nih Mas Rafli kayak di poster-poster dan juga Instagram dan lain-lain, kayaknya sering banget nih juara. Kira-kira boleh diceritain Mas Rafli pernah juara apa aja nih? Kalau semisal ditanya, mungkin kita sudutin ke kejuaraan mahasiswa aja ya. Kalau semisal dari mahasiswa, alhamdulillah sih dari 2019 ada beberapa kali aku bisa bawa alma mater kampus ke podium. Ada tuh dulu UPN, alhamdulillah UPN antar mahasiswa nasional aku dapat emas, terus UGM, UNY alhamdulillah aku dapat perak. Terus tuh berjalan terus sampai 2022, puncaknya tuh aku dapat medali perak di kejuaraan paling bergengsi di mahasiswa. Jadi kalau di bulu tangkis di non akademik itu kejuaraan yang paling tertinggi itu ada yang namanya Pomnas, dan alhamdulillah buat pertama kali di 2022 WI dapat perak. Alhamdulillah apa ini. Berarti Mas Rafli itu pertama kali ya? Alhamdulillah. Oke. Terus kira-kira Mas Rafli itu dari kapan sih Mas mulai tertarik dengan badminton? Kalau semisal ditanya tertarik badminton mungkin dari kecil ya Kak. Aku tuh dari kecil itu dari pelat cup, ada tuh pelatihan kabupaten, terus pelat prof. Aku dulu di Jawa Tengah. Habis itu sampai puncaknya tuh aku ada di SKU Ragunan, jadi kayak jadi atlet juniornya Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia gitu. Sampai akhirnya sebenarnya kalau diceritain lumayan panjang sih Kak. Cuman aku ceritain aja kali ya. Jadi di 2018 mungkin aku bisa bilang itu tuh titik terendahku buat karir bulu tangkis. Jadi di mana aku udah masuk diklat, istilahnya diklat junior nasionalnya, tapi mungkin belum rezekinya. Akhirnya aku nggak bisa masuk pelatnas senior dan aku banting setir, bener-bener banting setir pingin untuk kuliah, dan alhamdulillah diterima di UI dan dibukakan pintu lebar-lebar sama UI, disupport. Ya udah akhirnya jalan sampai sekarang. Terus kira-kira Mas Rafli sempat kesulitan gitu nggak buat bagi waktunya antara jadi atlet dan juga belajar? Kalau semisal buat bagi waktu, sebenarnya kalau semisal ditanya aku sekarang buat nyari kejar atlet, sebenarnya udah enggak. Karena pas banting setir itu bener-bener aku pengen, ya udah aku pengen kuliah buat nanti ke dunia kerja. Awalnya aku udah nggak mau tuh namanya bulu tangkis tuh kayak udah ya agak sakit hati, kecewa nggak bisa masuk ke pelatnas senior kan. Dulu kayak 10 tahun karirku tuh tiba-tiba dalam 2 hari tuh gagal, hilang. Aku udah kecewa bulu tangkis. Aku masuk ke UI ya bener-bener aku pengen ya kuliah kayak mahasiswa normalnya lah. Cuman entah gimana pas maba itu tuh 2019 aku ingat kampus tuh nawarin, kamu masih mau bulu tangkis nggak? Dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa, kamu ntar kalau semisal akademiknya masih jalan itu it's okay karena emang itu udah tanggung jawab kamu. Tapi kalau misalnya akademikmu mau jalan, kampus tuh ada kalender akademik, rencana tuh mau gini sampai targetnya tuh kita bisa iniin Pomnas gitu. Terus ya udah tuh jalan sampai akhirnya aku juara lagi, dan aku dapat satu pandangan yang bagus sih menurutku. Dari kekecewaanku itu tuh aku dapat hikmah. Jadi akademik sama non akademik itu tuh ternyata tuh bisa digabungin buat jadi batu loncatan gede.
dimana kekuatan relasi sama kekuatan kompetensi itu tuh dijadiin satu buat nantinya tuh selalu ngebuat, kalau aku mikirnya gimana dua kompetensi itu tuh akan ngebuat seseorang yang selalu akan melakukan yang terbaik dalam hidupnya tuh. Ya, dan menurutku itu batu loncatan yang sangat bagus banget sih, apalagi kampus UI udah bener-bener ngebuka pintu lebar-lebar buat support keduanya, jadi bisa jalan tuh dua-duanya bareng gitu. Berarti Mas Rafli itu dapat dukungan besar banget ya dari kampus. Alhamdulillah iya. Oke. Terus kira-kira sebelum bisa dapat juara-juara kayak gitu, awal mulanya gimana sih kok pengen banget atau tertarik untuk mengikuti kejuaraan atau lomba-lomba? Kalau semisal kita udah latihan, kita jadi atlet kan pasti tujuan kita emang juara ya Kak. Kita udah bener-bener dibikin buat jadi petarung kan di lapangan. Gimana caranya, ya udah gimana caranya ikut kejuaraan dan kita harus juara. Udah dituntutnya sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman ternyata ngelakuinnya nggak simpel gitu. Kalau dari Mas Rafli sendiri udah lama nih kan terjun di dunia badminton, terus dari kecil juga. Kira-kira ada nggak sosok inspirasi atau motivasi yang bikin Mas Rafli jadi sekarang ini? Sebenarnya kalau ditanya inspirasi pasti banyak pemain-pemain bulu tangkis, cuman aku pribadi nggak ada satu tokoh yang benar-benar jadi inspirasiku. Soalnya aku mikir gini sih, ketika aku itu berawal dari kekecewaanku dari bulu tangkis 2018 itu, aku bener-bener mau bikin satu sosok pribadi yang beda. Soalnya aku mikir gini, ketika itu tuh seorang atlet itu dinilai dia nggak punya kompetensi akademik yang bagus. Dia taunya ya udah dia cuma kejuaraan, dia benar-benar udah pertandingan aja, kayak kompetensi akademiknya tuh pasti orang tuh pasti nganggapnya tuh sebelah mata lah. Nah, aku masuk UI ini aku mau bener-bener bukan nge-branding sih jatuh ya, aku mau ngebuat diriku tuh jadi sosok yang beda, dimana pandangan orang tuh mau bener-bener ku tepis. Dan ternyata setelah aku jalanin, aku kuliah, terus aku masih pertandingan dan alhamdulillah masih bisa juara-juara. Habis itu aku masih ikut organisasi kampus atau event-event kampus, dan ya ternyata semua itu tuh bisa jalan bareng. Jadi pandangan orang terhadap atlet tuh ya mereka tuh bukan cuma bisa bulu tangkis aja. Ada loh, nggak semuanya atlet itu kayak gitu. Ada beberapa atlet juga yang ternyata akademiknya bisa jalan juga. Jadi jangan pernah ngelihat orang tuh dari luarnya aja. Gitu ya, tuh guys, jangan lihat orang dari luarnya aja, tapi kita juga harus ikutin juga ya perjalanannya, kenapa sosok ini tuh jadi sekarang ini. Iya betul. Terus di Indonesia kan seperti yang kita tahu, badminton itu kan lagi booming banget ya. Sebenarnya bukan booming, tapi emang badminton Indonesia tuh emang udah sekeren itu di mata dunia. Terus kira-kira untuk mencapai ke tahap itu tahapannya apa aja ya Mas? Kalau semisal dulu tuh pasti kalau semisal diceritain tuh berat sih Kak. Yang namanya latihan tuh udah bener-bener latihan pagi sore. Cuman ya pasti ada perjuangan, pasti ada hasilnya kan. Ini kalau aku mikirnya dulu sih pas jadi atlet, kayak apapun itu, apapun latihannya, apapun porsinya, kayak ya udah lakuin aja. Soalnya setiap kerja kerasmu tuh pasti akan ada hasilnya. Iya, bener kayak gitu aja. Aku jadi kepo nih, kira-kira gimana sih Mas caranya biar kita tuh bisa bangkit dari titik terendah kita? Nggak tahu ya Kak, aku juga kalau misalnya tanya kayak gitu bingung ya. Sebenarnya aku bisa jawab itu tuh juga setelah masuk ke kampus setahun sih. Aku bisa jawab, oh ternyata tuh dari kegagalan tuh jangan sampai ngebuat kita benar-benar terpuruk. Kita harus sudah mau ganti jalan, banting setir demi masa depan kita kan. Dan ternyata suatu hal yang dulu aku anggap itu tuh benar-benar sebuah bencana, aku dulu mikirnya bencana sih, kecewaan bencana tuh ternyata bisa nge-support juga buat di jalanmu yang baru ini. Jadi dua-duanya tuh benar bisa jadi, itu yang aku bilang tadi, non akademik sama akademik itu bisa jadi batu loncatan yang benar-benar bagus banget buat masa depan di dunia kerja kayak gitu. Terus kira-kira dalam menghadapi ini semua tuh tantangan yang perlu disiapin apa aja ya Mas? Kalau semisal tantangan sih pasti yang utama
ya kita mahasiswa pasti tanggung jawab, kita kan kuliah. Terus kadang bulu tangkis juga pasti ngebuat waktu kita kan ya makan banyak waktu lah. Terus aku juga kadang juga masih bener-bener suka nge-explore diriku kan, ketika itu tuh 2020 semester berapa ya? Semester 3, 4, 5, 6 tuh aku masih ikut event-event. Ada beberapa kali aku megang event. Yang paling sulit tantangannya pasti bagi waktu sih. Itu yang benar-benar sulit. Kadang juga stres tuh gimana caranya bagi waktu. Cuman yang setelah aku jalanin, setiap ada tantangan tuh pasti ada belokan juga, dimana ya apa ya, bisa-bisanya kita ngatur dan ternyata bisa-bisa aja aku kayak sekarang gitu. Oke, tadi kan kita udah tahu banget ya kalau Mas Raffi ini tuh didukung banget sama kampus. Terus kalau sama prodi manajemen ini sendiri kira-kira dapat dukungan apa aja? Kalau dari prodi manajemen tentu sih kebetulan dulu tuh zamanku sebelum Pak Rofik, sekarang kan Pak Rofik tuh, Pak zamanku dulu ada Pak Anjar, terus sekarang ganti Pak Rofik, dimana ya kalau misal ditanya dukungan prodi juga aku sangat berterima kasih juga sih kepada sama prodi, bisa mensupport, bener-bener kadang aku banyak izin buat pertandingan masih bisa diizinin buat ini ke dosen-dosennya, terus bener-bener disupport lah entah dari manajemen, dari fakultas, dari univ, bener-bener alhamdulillah ini support banget sih. Jadi kayak aku juga enjoy aja jalaninnya gitu. Oke, sebentar lagi kan Mas Raffi juga udah mau lulus ya Mas. Kira-kira Mas Raffi ada nggak kayak tips atau saran buat teman-teman yang mungkin tertarik buat ikut pertandingan badminton? Kalau saran atau trik sih mungkin apa ya, kalau aku mungkin mikirnya apa yang kalian tuh tertarik apa, ya udah explore aja. Kalau semisal kebetulan kalian juga suka bulu tangkis, bisa sih kayak gabung UKM buat apa ya istilahnya kegiatan setelah kuliah. Katakanlah kita lagi stres tuh kuliah, dosennya aduh pusing gitu kan, sudah badminton aja biar nggak terlalu stres gitu. Kadang juga bisa ikut event atau organisasi kampus, itu juga boleh sih. Terus selain itu kalau misalnya tips bagaimana supaya berprestasi non akademik kira-kira apa ya? Tipsnya yang pertama apa ya, kalau ditanya tips juga bingung sih. Kayak tipsnya yang pasti kita harus pintar-pintar bagi waktu, bener-bener kita harus jaga pola tidur, pola makan, bener-bener harus dijaga. Sama apa ya, mungkin banyak istirahatnya, jangan telat sih, itu aja sih. Mau kerja keras juga. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja tips dari Mas Rafli, dan juga banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Rafli. Kayak kalau misalnya kita lagi terpuruk, itu tuh menjadi salah satu batu lompatan kita buat menjadi sukses, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, pada segmen opsi kali ini. Sampai ketemu pada opsi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, dan juga share ke teman kamu ya. Dadah.